Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berserta kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Saya di sini sebagai moderator yang akan membahas diskusi tentang afiksasi. Adapun anggota kelompok saya yaitu Daimatun Nafiah. Baik teman-teman, marilah kita mulai sesi pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka presentasi pada kali ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu, yaitu saya yang bernama Daimatun Nafiah. Di sini saya sebagai pemateri atau yang membahas tentang diskusi kali ini. Jadi, diskusi yang ingin saya sampaikan yaitu yang berjudul proses imbuhan atau afiksasi. Di sini saya akan menceritakan latar belakang masalahnya terlebih dahulu. Jadi, teman-teman dan khususnya dosen mohon disimak ya. Pada era yang sudah modern ini, ilmu pengetahuan selalu saja berkembang dan mengalami kemajuan yang sangat cepat. Hal ini sesuai dengan perkembangan zaman dan berkembangnya cara berpikir manusia, sehingga sebagian orang yang berminat dengan kajian ilmu pengetahuan, khususnya ilmu bahasa, masih sangat kurang. Penggunaan bahasa tidak hanya terucap secara lisan dan menulis pada kertas, melainkan perlu mengetahui dari segi bentuk, makna, dan fungsinya. Dari ejaan kata, satuan terkecil yang memiliki makna, penggunaan imbuhan, hingga pada proses terbentuknya suatu kata dan kalimat itu seperti apa. Jadi, bahasa itu juga banyak jenisnya ya. Terus, bahasa juga dapat dikelompokkan menjadi bahasa tulis dan bahasa lisan. Bahasa tulis itu seperti apa? Di sini saya akan jelaskan ya. Bahasa tulis itu adalah bahasa yang bentuknya berupa tulisan atau menulis. Contohnya, yaitu berupa wacana dalam buku teks, surat, koran, dan dokumen-dokumen yang tertulis. Nah, intinya kalau misalkan ada dokumen ataupun apa itu, kalau misalkan dia berupa tulisan atau yang tertulis, itu merupakan ciri yang bahasa. Bahasa apa? Bahasa tulis. Terus sedangkan bahasa lisan yaitu bahasa yang bentuknya berupa lisan atau ujaran langsung. Contohnya, bahasa lisan terdapat pada pidato, obrolan, perbincangan dengan orang lain, ceramah, khutbah, siaran radio, dan lain sebagainya. Jadi, kalau misalkan yang tadi itu kan bahasa tulis. Nah, yang kedua ini bahasa lisan. Ya, tadi contohnya itu yang seperti yang saya sebutkan tadi. Kayak kita ngobrol ini juga termasuk lisan. Nah, seperti itu. Salah satu bentuk kesalahan bahasa yang sering terjadi yaitu pembentukan kata dengan imbuhan atau afiksasi. Proses pembentukan kata melalui afiks atau imbuhan pada umumnya sangat berpotensi mengubah makna dan bentuk kata dasar. Seperti yang dapat dilihat pada kata-kata berikut: makan, cuci, dan kerja. Jika kata-kata tersebut mendapat imbuhan afiks menjadi memakan, pemakan, dan dimakan. Tidak berbeda juga dengan kata cuci, kerja. Selain bentuk kata yang berubah juga mengakibatkan makna kata tersebut berubah. Jadi, proses pembubuhan afiks sangat penting dan memerlukan ketelitian.
Nah, di sini ada beberapa rumusan masalahnya. Yang pertamanya yaitu jelaskan jenis-jenis afiksasi, prefiks, dan sufiks, infiks, konfiks, dan gabungan afiks. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan reduplikasi. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pemajemukan. Yang keempat, jelas apa yang dimaksud dengan morfofonemik. Sini ada tujuan penulisannya juga ya, yaitu untuk mengetahui jenis-jenis afiksasi. Yang kedua, untuk mengetahui kata reduplikasi. Yang ketiga, untuk mengetahui kata pemajemukan. Yang keempat, untuk mengetahui morfofonemik. Di sini kita akan bahas ya dalam kamus besarnya. Pengertian afiksasi sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sering disebut KBBI, mendefinisikan kata afiksasi atau biasa disebut dengan afiks merupakan bentuk terikat yang apabila ditambahkan pada kata dasar atau bentuk dasar akan mengubah makna gramatikal seperti prefiks, infiks, konfiks, dan sufiks. Bentuk atau morfem terikat yang dipakai untuk menurunkan kata imbuhan. Afiks atau imbuhan di dalam bahasa Indonesia mempunyai peran yang sangat penting. Hal ini dengan adanya imbuhan pada sebuah dasar kata dapat mengubah bentuk, fungsi, kategori, dan makna dasar dari suatu kata tersebut yang melekat pada suatu kalimat. Syamsul Gufron dalam Ramlan 2001/54 berpendapat bahwa afiksasi adalah pembubuhan afiks pada suatu satuan, baik berupa bentuk tunggal maupun bentuk kompleks untuk membentuk kata. Menurut Chair, afiksasi sendiri merupakan pembubuhan afiks yang pada bentuk dasar, baik dalam membentuk verba turunan, nomina turunan, maupun kategori turunan lainnya. Dan masih banyak menurut pendapat yang lain ya. Sekarang kita lanjut jenis-jenis afiksasi. Yang pertama itu prefiks atau awalan-awalan, atau prefiks adalah imbuhan yang dilekatkan di depan kata dasar. Dalam bahasa Indonesia terdapat 8 awalan, yaitu pertama ber, strip, dan per strip. Yang kedua meng, strip, dan di strip. Tiga ter strip. Yang keempat ke strip dan se strip, dan seterusnya ya. Contoh penggunaan prefiks pada kata menghibur. Kan kata dasarnya itu aslinya kata dasar menghibur itu adalah hibur. Lalu kata hibur ini mendapatkan kata imbuhan, yaitu kata dari kata meng menjadi menghibur, yang artinya itu memiliki makna melakukan. Kedua, sufiks atau akhiran. Sufiks atau akhiran terletak di akhir bentuk kata dasar. Jenis sufiks dalam bahasa Indonesia yaitu strip an, strip kan, strip i, strip man, strip wan, strip wati, dan nya. Contohnya itu dari kata turun menjadi turunkan, dunia menjadi duniawi, seni menjadi seniman, dan naik menjadi naiknya. Itu beberapa contoh ya. Terus yang ketiga, infiks atau sisipan merupakan imbuhan yang dilekatkan di tengah atau di dalam kata dasar. Jadi imbuhannya itu ada di tengah kata ya, kata dasar gitu. Jadi kalau misalkan dimasukin ini, itu biasanya akan mengubah tadi yang tersebutkan, kategorinya, maknanya, ataupun fungsinya, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Indonesia terdapat infiks antara lain, yaitu contohnya strip L,
strip M, strip R, dan strip in. Contohnya seperti dari kata dasarnya, misalkan getar menjadi gemetar, terus ada kelut menjadi kemelut, kerja menjadi kinerja, gigi menjadi gerigi, dan tunjuk menjadi telunjuk. Itu ya contohnya. Terus yang keempat ada konfiks atau awalan dan akhiran. Konfiks ini adalah imbuhan perpaduan antara prefiks dan sufiks yang melekat pada kata dasar sehingga membentuk makna kata lainnya. Dalam bahasa Indonesia, konfiks terdiri dari per, strip an, pen, strip an, ke strip an, berstrip an. Contohnya toko. Ini kata dasarnya toko ya, teman-teman semua. Menjadi pertokoan, lihat menjadi penglihatan, temu menjadi penemuan, saji menjadi penyajian, baik menjadi kebaikan, dan seterusnya ya. Lalu yang kelima, gabungan afiks atau simulfiks, yaitu imbuhan gabungan atau simulfiks ini adalah dua imbuhan atau lebih. Jadi ini memiliki dua imbuhan ataupun lebih juga bisa, yang ditambahkan pada kata dasar tidak sekaligus tetapi secara bertahap, melalui kayak ada tahapannya ya. Contohnya dari kata dasar laku menjadi berlaku, terus menjadi berlakukan, memberlakukan, terus ada lagi contoh yang kedua, tahan menjadi bertahan, pertahankan, dan mempertahankan. Nah, terus yang selanjutnya reduplikasi. Reduplikasi dalam Arifin dan Junaiyah 2009 disebutkan bahwa reduplikasi atau pengulangan adalah proses morfologis yang mengubah sebuah leksem menjadi kata setelah mengalami proses morfologis reduplikasi, entah itu di purwa atau pengulangan suku awal, dwilingga pengulangan penuh, dwilingga salin suara pengulangan penuh yang berbunyi, ataupun dwiwasana. Atau pengulangan suku akhir. Sini ada contohnya ya. Kata reduplikasi keterangan, yaitu rumah kisi cuma menjadi rumah-rumah, kisi-kisi, cuma-cuma. Sedangkan dwilingga atau pengulangan utuh yaitu tamu jaring, tamu jaring ya, menjadi tetamu dan jejaring. Pengulangan dwipurwa contohnya dari kata balik, sayur, serta warna, yaitu menjadi bolak-balik, sayur mayur, serta merta warna-warni. Dwilingga salin suara, yaitu contoh katanya kata dasarnya ya, daun, pohon, rumput, menjadi daun dedaunan, pepohonan, rerumputan. Pengulangan ini dapat dilakukan dengan penambahan imbuhan. Terus yang ketiga, bahas tentang pemajemukan, yaitu adalah suatu proses pembentukan kata-kata baru dengan menggabungkan dua kata atau lebih. O'Grady dan Dobrovolsky dalam Bak Dulu dan Herman 2005 mengatakan bahwa pemajemukan adalah suatu proses yang mencakup penggabungan dua kata dengan atau tanpa afiks untuk menghasilkan suatu kata baru. Jadi kata majemuk itu yang penggabungan dua kata atau tanpa afiks ya. Konsep pemajemukan menurut ahli di atas inilah yang dikenal dengan nama kata majemuk. Nah, itu dia kata majemuk, jadi penggabungan dua kata. Disebutlah kata majemuk. Terus di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis kata majemuk menurut para ahli ya. Yang pertama itu Samsuri. Menurut Samsuri ya ini,
pertama itu kata menjemuk yang endosentrik, yaitu ialah konstruksi yang distribusinya sama dengan semua atau salah satu unsurnya. Contohnya seperti rumah sakit itu baru dibangun. Terus yang contoh keduanya, rumah itu baru dibangun. Nah, itu jadi apa ya? Kata menjemuk ya. Kata menjemuk yang endosentrik. Sedangkan yang kedua nih, kata menjemuk yang eksosentrik, yaitu ialah konstruksi yang didistribusinya tidak sama dengan unsur-unsurnya. Kalau yang tadi sama, kalau yang ini beda ya. Contohnya yaitu yang pertama, kedua orang tua itu mengadakan jual beli hasil pertanian. Contoh yang kedua, kedua orang tua itu mengadakan jual hasil pertanian. Yang ketiga, kedua orang itu mengadakan beli hasil pertanian. Terus menurut Harimurti Kridalaksana, yaitu kompositum asintaksis ya. Yang kedua ada kompositum sintaksis, yang ketiga ada kompositum iteratif, yang keempat ada kompositum kopulatif, yang kelima ada kompositum pangkal. Nah, lanjut ke ciri-cirinya. Ciri-ciri kata menjemuk menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Muhammad Ramlan, yaitu salah satu atau semua unsurnya berupa pokok kata, yaitu daya juang, temu karya, lomba lari, daya tempur, kolam renang, jual beli, dan tenaga kerja, titik. Yang kedua, unsur-unsurnya tidak mungkin dipisahkan atau diubah strukturnya. Contohnya, kamar mandi tidak dapat dipisahkan dengan kata 10 itu. Misalnya, hingga menjadi kamar itu mandi. Nah, itu tidak bisa ya. Nah, itu sudah katanya dari sananya kamar mandi, jadi nggak bisa dipisah. Atau dengan kata sedang hingga menjadi kamar sedang mandi, itu juga tidak bisa. Demikian juga konstruksi kaki tangan tidak dapat disisipi kata dan menjadi kaki dan tangan. Dengan kata lain, kaki tangan musuh berbeda artinya dengan kaki dan tangan musuh. Demikian juga konstruksi telur mata sapi tidak dapat diubah strukturnya menjadi telur mata sapi jantan misalnya, ataupun telur mata sapi betina. Jadi itu tidak bisa dipisah, atau memang sudah kalimatnya begitu, jadi nggak bisa diubah ataupun dipisahkan gitu. Tadi contohnya yang sudah saya sebutkan tadi. Terus selanjutnya, salah satu atau semua unsurnya berupa morfem unik, yaitu contohnya remuk redam, sedu sedan, tunggang langgang, centang perenang, dan porak poranda. Jadi di sini saya akan menyimpulkan dari uraian di atas, dapat saya simpulkan ya, bahwa afiksasi merupakan imbuhan yang melekat pada kata dasar yang dapat membentuk suatu kata baru sehingga makna dan fungsinya berbeda. Afiks atau afiksasi ini terdiri dari beberapa jenis, yaitu prefiks atau awalan, sufiks atau akhiran, infiks atau sisipan, dan konfiks atau awalan dan akhiran, serta simulfiks atau gabungan. Reduplikasi juga terdapat pada bahasa Indonesia yang sering dipakai oleh masyarakat dalam menyampaikan sesuatu. Reduplikasi sendiri ada beberapa jenis pengaturannya, seperti dwilingga, pengulangan utuh, pengulangan dwipurwa, dwilingga salin suara, pengulangan dapat dilakukan dengan penambahan imbuhan. Salah contohnya tadi ya, yaitu rumah-rumah, warna-warni, dan tetamu. Terus yang kesimpulan yang ketiga, pemajemukan sendiri dapat diartikan sebagai pembentukan kata baru dari hasil dua kata atau lebih yang digabungkan. Contohnya kata sapu dan tangan. Jika digabungkan menjadi kata baru yaitu sapu tangan, yang juga memiliki arti benda kain yang sering dibawa oleh orang sebagai alat mengusap bagian tubuh. Jadi itu materi yang telah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Jikalau itu benar dan baik, itu datangnya dari Allah, dan jikalau itu ada yang salah, berarti itu dari diri saya sendiri. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator meminta maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.